Yang perlu kita renungkan pula tatkala kita terkena musibah. Ya. Bahwasanya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di balik musibah itu ada yang terbaik bagi kita. Entah kita tidak nampak sekarang atau tidak nampak sama sekali, yakinlah di balik musibah pasti ada hikmah yang Allah kehendaki bagi kita. Makanya Allah berkata, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, ternyata lebih baik bagimu. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu, ternyata buruk bagimu. Allah yang lebih tahu sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, ternyata di balik kebencian tersebut Allah jadikan banyak kebaikan. Para ulama salaf tatkala menafsirkan ayat ini, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Kata Allah, fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci kepada istri kalian, fa asa an takrahu syai'an. Bisa jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ternyata di balik kebencianmu ada kebaikan yang banyak. Sebagian ulama menyebutkan tentang kisah seorang yang hidup memiliki anak yang sangat soleh, anak yang sangat berbakti kepadanya. Ya. Maka dia ditanya, bagaimana kau bisa punya anak yang soleh? Maka ternyata istrinya menjengkelkan. Istrinya menjengkelkan dan dia sabar dengan istrinya tersebut. Ternyata dari rahim istrinya tersebut lahirlah anak ini. Seandainya dia ceraikan istrinya, seandainya dia tidak gauli istrinya, seandainya dia benci dengan istrinya, tidak akan muncul anak ini. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kau benci sesuatu, di balik kebencian tersebut ada banyak kebaikan. Maksud saya, ya, kalau kita tidak bisa merenungkan hal ini, kata Ibnu Qayyim, renungkanlah tentang kisah Nabi Khadir bersama Nabi Musa alaihi salam. Tatkala Khadir dan Musa berjalan melewati seorang anak, kemudian Nabi Khadir membunuhnya. Anak tersebut tidak ada dosanya, tetapi dibunuh oleh Nabi Khadir atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa bertanya, "Kenapa kau bunuh anak tersebut?" Maka Nabi Khadir pun menjelaskan bahwasanya anak ini di kemudian hari akan menggelincirkan kedua orang tuanya terjerumus dalam kemaksiatan atau kekufuran. Maka dia dimatikan dan bisa jadi Allah gantikan anak yang lebih baik daripada anak ini. Ini logika sederhana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Bisa jadi kau cinta sesuatu, Allah ambil yang kau cinta tersebut karena di balik yang kau cintai tersebut ada keburukan. Bisa jadi seorang lahir anaknya, kemudian begitu lahir meninggal dunia. Dia tidak tahu ternyata anak ini kalau besar kemudian cacat, kemudian berat, belum tentu dia sabar menghadapi anak ini. Atau bisa jadi kalau besar anak ini nakal, ya sudah, dia ridho dengan keputusan Allah. Ya, bahwasanya apa yang Allah takdirkan saat itu lebih baik bagi dirinya. Ya. Karena banyak hal yang kita tidak tahu di balik musibah-musibah yang menimpa kita. Terkadang kita terkena musibah agar kita tidak sombong, agar kita tidak angkuh. Kita sudah lama tidak ibadah kepada Allah, kita sudah lama tidak terenyuh kepada Allah, Allah kasih musibah. Akhirnya kita tiap malam salat malam. Jadi banyak. Bisa jadi intinya kalau Allah kasih kita musibah, kita husnudzon. Bahwasanya di balik musibah ini pasti ada kebaikan yang Allah kehendaki.